Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling mengingatkan, saling mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang kemarin kita telah membahas tentang ahamiyatul a'malil qulubi fi hayatil muslim, khususan fi Ramadan, yaitu pentingnya amalan-amalan hati bagi kehidupan seorang muslim, khususnya di bulan Ramadan, yang dimana amalan-amalan hati ini akan membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Maka orang yang mereka mempunyai perhatian yang kuat di dalam amalan-amalan hatinya, seseorang akan mudah untuk mendapatkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Begitu pula orang yang punya perhatian terhadap amalan-amalan hati, seseorang akan mudah untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Akan tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita pengen mempunyai amalan-amalan hati terkhusus di bulan Ramadan ini. Keinginan kita adalah merupakan keinginan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menjalankan amalan-amalan hati tersebut, terutama ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang sehingga seseorang besok saya tak sibuk dengan urusan hati saya. Tidak.
Oleh karena itu beliau mengatakan, wa fi nihayati bayani ahammiyatil a'malil qalbiyati yajibu at-tadhkiru bi ba'dil asbabil mu'inati bi taufiqillahi ta'ala 'alal qiyami bi a'malil qulubi kama yanbaghi. Beliau mengatakan, dan akhir-akhir dari penjelasan pentingnya amalan-amalan hati, maka apa? Wajib untuk mengingatkan tentang apa? Sebagian sebab-sebab yang membantu dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu bisa mengamalkan amalan-amalan hati tersebut. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tempat untuk meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan menyebutkan beberapa sebab yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memperbaiki hati kita. Yang pertama, al-ula, beliau mengatakan al-iktsaru minad du'a. Orang kalau pengen hatinya punya amalan, orang kalau pengen hatinya punya karya yang hebat di dalam perjalanan ibadahnya kepada Allah, maka apa? Untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa orang-orang ketika mereka berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Al-iktsaru minad du'a'i fi jami'il awqat, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh waktu-waktu. Karena apa? Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu wa yasrifu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan, Allah Subhanahu wa taala memalingkan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena hati begitu mudahnya untuk berbolak-balik, karena hati begitu mudahnya untuk dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Hati seorang hamba itu baina apa? Asbain rahman. Di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki hatinya baik, maka apa? Allah palingkan untuk menjadi hati yang baik. Tapi kalau seseorang hatinya dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hati yang enggak benar, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk hal tersebut. Makanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali beliau di dalam waktu sujudnya, dan ini adalah merupakan apa? Aqrabu ma yakunul abdi, yaitu paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajid, dalam keadaan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, apa yang diminta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taati. Ya Allah, Engkau lah yang Maha membolak-balikkan hati. Maka apa? Tetapkanlah hati ini di atas agama. Dan Engkau lah yang memalingkan hati seseorang. Maka apa? Sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, palingkan hati ini untuk senantiasa bertakwa kepada Engkau. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada henti-hentinya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hatinya, dipalingkan hatinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa?
tsabbit qulubana 'alal iman, supaya hati kita itu ditetapkan di atas iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala zayyinhu fi qulubina. Allah itu kita minta sama Allah agar Allah memperhias iman tersebut di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Coba kalau antum perhatikan ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin habbaba ilaikumul iman. Allah yang membuat kalian itu cinta terhadap yang namanya iman. Siapa yang membuat cinta? Allah. Hati kita digiring sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa cinta sama terhadap yang namanya keimanan. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa zayyanahu fi qulubikum. Iman dibuat indah dalam hati kita. Akhirnya kita merasakan iman itu indah, akhirnya kita merasakan cinta terhadap yang namanya iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang menjadikan hati kita benci terhadap yang namanya maksiat. Orang yang seperti ini, ikhwan fillah, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang dibimbing sama Allah, yang hatinya dibuat cinta terhadap iman, hatinya diperhias di dalam hatinya keimanan. Ini adalah orang yang kata Allah rasyid, dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kata Allah fadlan minallahi wa ni'mah, karunia-Nya Allah dan nikmatnya Allah. Karena memang apa? Hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak gak sadarnya. Banyak gak sadarnya kalau hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita ini malikul qalb. Kayaknya kita yang bisa ngatur hati kita. Kayaknya kita yang bisa ngatur hati kita. Wong hati kita baru disentil sama Allah Subhanahu wa taala sudah bingung. Sudah kebingungan. Ini yang harus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di atas iman. Semoga Allah memperhias keimanan amal taat itu sebagai sesuatu yang indah di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala seseorang itu sudah mulai melenceng sedikit, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Azaghallahu qulubahum. Hati mereka langsung dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Ini orang-orang Yahudi. Ketika mereka sudah mulai main-main sama Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah mulai berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, azaghallahu qulubahum. Hatinya tinggal dibalik sama Allah Subhanahu wa taala, langsung jadi orang yang sesat. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ikthar minad du'a, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khasatan fi awqatin wa mawatin al-ijabah, terkhusus di waktu-waktu dan tempat-tempat yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita akan masuk ke bulan Ramadan yang biasanya mungkin kita sulit untuk bangun di waktu sahur, ya kan? Ini sekarang kita dituntut untuk melakukan sunnah sahur, ya kan? Akhirnya apa? Seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Terkadang kita itu waktu sahur yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Kebiasaan orang beriman itu apa? Di waktu sahur itu mereka beristighfar, minta sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin ila samai dunya. Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang minta sama aku kabulkan. Man yastaghfiruni aghfirullahu. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Nah, di bulan Ramadan kita diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau hari-hari biasa kita sulit bangun sebelum fajar. Biasanya bangun fajarnya mungkin pas waktu azan. Ya kan? Ini dikasih kesempatan kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita makan sahur,
Kemudian diberi kesempatan kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangun kemudian apa? Makan sahur geletak maneh. Gitu. Karena masih berat matanya. Paksa cuma 1 bulan untuk menjadikan kita itu terbiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu apa? Di waktu sahur. Kemudian belum lagi di siang harinya yang kita dalam keadaan puasa. Doanya orang yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Belum lagi ketika kita mau buka puasa. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya orang yang diam berpuasa menjelang berbuka puasa itu pun apa? Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya apa? Kalau kita sudah mau menjelang buka puasa, kita bukan sibuk berdoa. Sibuk sama apa? Es teh, gorengan. Ya kan? Sibuk sama menu apa ini sekarang ini harus disantap. Lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau seandainya kita siapkan kurma 3 butir saja sudah urusan makan nanti habis maghrib. Tapi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum berbuka puasa. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, belum lagi antara adzan dan iqamah. Kalau puasa biasanya kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita datang lebih awal ke masjid. Ini doa-doa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Minta agar hati kita itu dibenerin sama Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita punya karya, agar hati kita punya keimanan yang kokoh. Bukan hanya sekedar minta urusan dunia, tapi apa? Tapi seseorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhiratnya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Minta. Dari sekarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ditetapkan hati kita, dibenarkan hati kita sehingga punya karya-karya yang hebat. Kemudian yang kedua, Atsani, beliau mengatakan apa? Bagaimana supaya kita bisa mempunyai amalan hati yang kuat? Beliau mengatakan inna likulli ibadatin qalbiyatin mayudaduha min amradil qulub. Sesungguhnya setiap ibadah qalbiyah, setiap ibadah qalbiyah itu ada lawan-lawannya dari penyakit-penyakit apa? Penyakit-penyakit hati. Kita sulit untuk mempunyai amalan yang hebat dari amalan-amalan hati kalau apa? Penyakit-penyakit hati itu masih banyak di dalam hati kita. Seperti contohnya apa? Kal kibri wal hasadi war riya'i was sum'ati wal ujub wa hubbis syahawat wa ma'asi al jawari. Ini penyakit-penyakit yang bisa ngotorin hati kita. Yaitu apa? Sombong. Sombong ini penyakit hati. Hasad. Kemudian riya, pengen dipuji sama orang. Sum'ah, pengen didengar sama orang. Ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Kemudian apa? Hubbus syahawat, cinta terhadap namanya syahwat dan maksiat. Maka ini semua apa? Hal-hal yang bisa ngotorin hati kita. Kalau hati kita kotor, lemah untuk berkarya, ikhwan. Kalau hati kita kotor, hati kita penyakitan, maka apa? Maka hati kita akan lemah untuk berkarya. Coba antum bayangkan. Gak usah hati, amal jawari antum. Antum kalau lagi panas dingin, bisa sholat suwi, bisa ngaji suwi. Gak bisa kan? Kenapa? Anggota tubuh antum lagi sakit. Untuk berkarya amal jawari, maka apa? Maka sulit. Wis gak usah jauh-jauh. Antum sariawan. Ya kan? Antum sariawan. Mau ngaji, paling ngaji berapa menit? Sariawan, angel. Kan seperti itu. Kenapa? Alat untuk beribadahnya sakit, mau dibuat beribadah. Pasti apa? Ya pasti sulit. Begitu pula hati, ikhwan. Kalau hati kita sakit, hati kita dalam keadaan lemah, terus
Gimana dia mau bisa berkarya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya nggak akan pernah bisa. Kalaupun berkarya, akhirnya apa? Lemah. Untuk berkarya itu lemah. Oleh karena itu kalau kita pengen punya karya hati, cintanya kita kepada Allah supaya kuat, takutnya kita kepada Allah benar, pengharapan kita kepada Allah benar, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar, ikhlasnya kita benar, jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar, maka apa? Hilangkan dulu penyakit-penyakit hati. Sombong, hasad, riya, sum'ah, cinta maksiat, ini hilangin dulu dari hati. Kalau hatinya sehat, berkarya dia, maka hati akan berkarya. Makanya beliau mengatakan fayajibu al-abdi, maka wajib bagi seorang hamba untuk apa? Istifragu qalbihi wa tadhiruhu min hadhil amr. Maka wajib bagi seorang hamba yang pengen punya karya amalan hati untuk apa? Mengosongkan hatinya dan mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Wa kafu jawarihi minal ma'asi, dan apa? Dan menahan anggota badannya itu dari yang namanya maksiat. Kenapa? Karena namanya maksiat dohir itu akan punya pengaruh di dalam yang namanya hati. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, uridat fitan itu alal qalb itu asir. Jadi fitnah itu, yaitu maksiat, akan dihadapkan ke dalam hati seseorang itu seperti halnya apa? Seperti halnya sulaman tikar. Kalau seseorang dia nerima maksiat yang dia kerjakan, maka apa kata Rasulullah? Dikasih nukta sauda, dikasih satu titik hitam. Sampai dia melakukan maksiat, dia melakukan maksiat, dia melakukan maksiat, sampai seperti apa? Iswaddan, sampai kayak pantatnya panci, hitam. Kalau sudah kayak pantatnya panci hati seseorang hitam, maka apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia nggak tahu ini ma'ruf, ini mungkar. Kenapa? Wah, hatinya nggak bisa melek, nggak punya basirah, nggak punya ilmu. Karena disebabkan apa? Karena disebabkan maksiat yang masuk ke dalam hati seseorang satu titik. Ini bahayanya seseorang itu berbuat maksiat. Kita pengen hati kita punya karya, maka apa? Bersihkan hati kita. Kemudian apa? Kuffa angka al-ma'asi. Maka nahan untuk kita nggak berbuat maksiat secara amalan dohir kita. Karena itu apa? Akan mengotori hati kita. Kay yakunal qalbu muhayya'an lil qiyami bihadhil ibadati duna kadarin aw tanqisin. Sehingga apa? Hati kita itu sudah menjadi hati yang siap, muhayya'an lil qiyami bihadhil ibadah, siap untuk menjalankan ibadah-ibadah ini. Tanpa apa? Tanpa ada sesuatu yang bikin keruh dan tanpa ada sesuatu yang menghalangi dan mengganggu. Ini kalau hati itu apa? Hati itu luar biasa. Dan itu yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hatinya baidho, hatinya putih. Sehingga apa? Untuk beramal itu Allahu Akbar, cepat karihil mursalah. Untuk beramal seperti angin yang berhembus. Untuk beramal tidak berat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Namanya dosa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bikin berat apa? Punggung. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari Rasulullah SAW. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan aku letakkan darimu kesalahan-kesalahan dari punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang itu bikin apa? Berat badan kita. Makanya kalau orang banyak dosa, orang banyak melakukan maksiat, mau melakukan amal soleh itu apa? Berat. Punggungnya banyak bebannya. Mau ngambil Al-Quran, aboh. Mau sholat, berat. Mau bangun malam, berat. Mau silaturahmi, berat. Kenapa? Dosanya banyak. Dan itu yang numpuk di punggung seseorang.
Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya apa? Hilangkan penyakit-penyakit hati. Hasad, kiber, riya, sum'ah. Ini hilangkan dulu. Hati akan menjadi hati yang sehat. Bukan hanya tubuh kita yang kita kasih vitamin, ikhwan. Kita itu sibuk untuk menyehatkan apa? Tubuh kita. Coba kalau antum sakit sedikit anggota tubuh dhahir, sibuk nggak antum untuk cari obatnya? Sibuk, ya kan? Gigi sakit saja itu luar biasa kita sibuknya, ya kan? Pasti kita akan apa? Kalau nggak tambal jadi cabut, ya apa? Langsung kita ke dokter. Gitu. Kalau kita ada tubuh anggota badan kita sakit sedikit, itu cepat sekali kita untuk cari obatnya dan berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tapi giliran hatinya yang sakit, santai. Padahal apa? Hati juga punya karya. Dikira cuma badan ini yang punya karya. Badan ini punya karya. Apa karyanya? Golek duit, kan seperti itu, cari uang. Makanya kita tahu, wah saya kalau sakit ini nggak bisa cari uang. Kan makanya apa? Pengen segera sembuh. Harusnya kalau hati sakit, itu mikir kita. Hati kita nggak bisa berkarya untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nggak segera kita obati, ya terus akan berjalan waktu dan terus sakit dan seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah yang harus betul-betul kita perhatikan dalam perjalanan kita menuju Ramadan ini. Perbanyak untuk kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita periksa hati kita. Gitu. Hati kita ini lagi sakit atau enggak? Kalau sakit, mau kita bawa masuk ke bulan Ramadan, kemudian kita harap dia lari kenceng, ya enggak bisa. Enggak akan pernah bisa. Harus kita obati dulu. Harus kita kosongkan dulu ini penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Disitulah baru hati itu akan berkarya. Rajanya sakit, rakyatnya apa? Bingung. Kan seperti itu. Kalau rajanya sakit gak bisa memerintahkan, ya rakyatnya bingung. Anggota badannya akhirnya menjadi gak bisa beramal. Kemudian ats-tsalitsatu yang ketiga, yang harus betul-betul kita coba untuk kita perbaiki, yaitu apa? Istihdarul ibadatil qalbiyah qabla syuru'i fil ibadatil badaniyah. Hadirkan ibadah hati. Sebelum apa? Sebelum kita melakukan ibadah badan. Hadirkan terlebih dahulu. Ibadah hati kita harus kita hadirkan. Sama seperti halnya fal musalli yasta'iddu lis-sholati bil wudu'i qablaha. Seperti halnya orang sholat. Dia sudah mempersiapkan untuk sholat dengan apa? Dengan wudu sebelumnya. Yang bagi lahu falidadika, yang bagi lahu an yuhayyi'a liqalbihi asbabal khusyu'i qabla syuru'i fi shalah. Kalau seseorang mau melakukan ibadah sholat saja, dia punya perhatian dengan apa? Dia wudu terlebih dahulu. Sebelum dia sholat, coba disiapkan juga khusyuknya. Ditanya hatinya, saya ini ibadah untuk siapa? Untuk Allah. Saya ibadah ini ikhlas atau riya atau sum'ah? Saya ibadah ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Karena memang ini kebutuhan saya. Ini yang harus sering kita tanya dalam hati kita. Sama seperti halnya ibadah puasa yang akan kita bertemu dengan ibadah tersebut. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, tanya dulu apa yang sudah kita siapkan untuk ibadah hati kita masuk ke bulan Ramadan ini. Harus kita siapkan dan harus kita tanya hati kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan kita nggak punya persiapan apa-apa. Kita mau perang, kita mau bersungguh-sungguh, mau berjihad, tapi apa? Kita nggak bawa senjatanya. Akhirnya apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan ar-rabi'atu, yang keempat, al-iktsaru minad durusil lati tu'ni bi a'malil qulubi huduran wa sama'an. Cara untuk kita punya hati yang
kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Memperbanyak dari belajar. Memperbanyak dari belajar. Yang dimana belajarnya tersebut menjelaskan tentang amalan-amalan hati. Baik kita hadir dan kita apa? Dengarkan. Ini khonifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak belajar. Makanya kita belajar duduk bareng-bareng di sini ini manfaatnya bukan hanya untuk antum, tapi manfaatnya juga untuk anak. Kenapa? Karena kita semua saling belajar. Kita sama-sama mau masuk bulan Ramadan. Maka apa? Kita sama-sama belajar. Dan hati yang dibutuhkan itu makna. Yang dibutuhkan sama hati itu apa? Makna. Supaya apa? Supaya gerak. Yang dibutuhkan sama hati itu apa? Data. Supaya data itu diproses. Makanya kan sering anak sampaikan bahwasanya hati itu seperti halnya apa? Hardware. Softwarenya apa? Ya data, ilmu. Tentang apa? Tentang pentingnya amalan-amalan hati ini. Kalau hati seseorang itu dikasih data, dikasih makna, maka apa? Hati itu akan bergerak. Buktinya apa? Sekarang antum, hati antum bergerak untuk bisa cari uang. Kenapa? Karena ada data bahwasanya uang itu manfaat. Coba kalau antum sekarang hati antum nggak tahu tentang sesuatu, maka apa? Tidak ada pergerakan hati itu, nggak akan pernah ada. Pergerakan amal jawarih itu juga tidak akan pernah ada. Dan pernah contohkan hal tersebut seperti halnya yang kita rasakan corona. Pas waktu corona, ketika antum nggak kenal corona bahayanya apa, antum punya perhatian terhadap corona? Oh, enggak ada. Antum nggak perlu pakai masker, salaman juga biasa. Akhirnya apa? Hati menerima data tentang corona. Apa yang terjadi? Hati mulai takut. Karena hati takut, akhirnya apa? Ada gerakan jawari. Pakai masker, nggak salaman, social distancing, di rumah. Kan seperti itu. Berawal dari apa? Berawal dari hati yang termasuki data. Makanya apa? Supaya hati ini punya data, ya sering duduk, sering dengarkan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan karena apa? Hudan linnas, tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan memberikan penjelasan tentang petunjuk tersebut. Itu makna, itu data. Kalau kita ngaji, tapi nggak paham Al-Quran isinya, kira-kira tuh hatinya akan bergerak? Ya enggak. Kalau antum ngaji terus tapi antum nggak paham apa yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran, maka apa? Hati ini nggak punya gerakan yang hebat. Karena nggak punya hidayah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Nggak petunjuk. Coba kalau antum paham, oh Allah tunjukkan seperti ini, Allah tunjukkan seperti ini, Allah tunjukkan seperti ini, ada gerakan hati. Paling enggak apa? Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu yang akan akhirnya menjadikan apa? Pergerakan di dalam ibadah. Makanya ini wa'alaikumsalam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaitu apa? Memperbanyak untuk belajar. Terutama apa? Berkaitan dengan masalah amalan-amalan hati. Kemudian al-khamis, yang kelima, hal yang harus kita lakukan supaya kita punya amalan-amalan hati, yaitu apa? Al-iktsar min qira'atil kutub allati tu'ni bi a'malil kutub bi a'malil qulub. Ka kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim wa ghairiha min kutubis salaf. Memperbanyak untuk baca kitab. Kalau antum nggak bisa duduk di majelis ilmu, baca kitab-kitab para ulama, banyak. Seperti halnya kitabnya Syekhul Islam, kitabnya Ibnu Qayyim, kitabnya para ulama yang lain yang mereka punya perhatian dengan apa? Dengan amalan-amalan hati. Dengan amalan-amalan hati. Kalau kita bisa duduk di majelis ilmu, alhamdulillah. Kalau enggak, baca kitabnya para ulama. Kemudian beliau mengatakan as-sadis, yang keenam,
al-ihtimamu fi tarbiyatin nasyiati min dzukurin wa inatin ala a'malil qulub. Punya perhatian di dalam tarbiyah yang bisa apa? Yang bisa membangkitkan seseorang itu punya amalan-amalan hati, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita harus punya perhatian, ikhwan, terhadap apa? Tarbiyah yang bisa membangun seseorang itu punya amalan-amalan hati. Wa mutaba'atuhum fi dzalika fi sigharihim wa hal kibarihim. Begitu pula apa? Terus diajarkan dari kecil sampai besar. Ini harus diajarkan tentang amalan-amalan hati. Dari kecil sampai besar supaya kita kuat dalam punya amalan hati, itu tarbiyahnya harus dibenerin. Didiknya harus dibenerin. Makanya para salaf dahulu ketika mereka mengatakan apa? Kunna nata'allamul adab ishrina sanah. Kami itu dulu belajar adab berapa tahun? 20 tahun. Sebagian mengatakan 30 tahun. Itu belajar adab. Dan kalau teman-teman yang sudah belajar adab thalabatul ilm, apa isinya? Adab terhadap diri sendiri. Berkaitan dengan masalah apa? Amalul qulub, ikhlas, enggak ujub, jujur. Kan itu berkaitan dengan masalah urusan hati. Para ulama dahulu sekelas para salafus soleh, tabi'in dan para tabi'in, mereka belajar adab yang berkaitan dengan masalah urusan hati saja, itu mereka belajar 20 tahun sampai 30 tahun. Baru ketika mereka sudah selesai belajar adab, kemudian mereka baru kepada ilmu yang lain. Itu luar biasanya para ulama, benerin tempatnya ilmunya dulu. Kalau tempatnya benar, karena apa? Hati seseorang itu tempatnya ilmu. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala mau meletakkan ilmunya yang begitu luar biasa di tempat yang kotor? Ilmunya Allah mulia, terus mau ditaruh di tempat yang kotor? Mau diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang enggak layak? Ya enggak mungkin, Pak. Mustahil. Kita saja kalau antum punya perhiasan mutiara atau antum punya emas, antum mau taruh sembarangan di tempat yang enggak layak? Enggak kan? Antum pasti simpan, ditutup kotaknya juga bagus, rapi. Kan seperti itu. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mau letakkan sembarangan? Enggak. Mustahil. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan milih di mana letaknya yang paling benar, yang paling bersih. Itu Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan. Makanya apa? Tarbiyah a'malul qulub ini harus dari kecil. Dari kecil. Begitu pula sampai hal kibarihim, sampai keadaan mereka besar. Supaya apa? Lian sya'a 'alaiha as-saghiru wa yahrumu 'alaiha al-kibar. Supaya apa? Dari kecil itu sudah tumbuh amalan-amalan hatinya. Begitu pula ketika mereka sudah kabir, sudah tua. Kama yurabbauna 'ala a'mal jawari. Sebagaimana apa? Kalian semua, sebagaimana mereka itu ditarbiyah untuk mereka amalan-amalan jawari. Pak, antum dulu ketika belajar sholat, tidak usah belajar sholat, belajar wudhu. Kita dulu ketika belajar wudhu diajari sama orang tua kita gimana? Nah, bismillah, ya kan? Diajari detail kita. Ini loh, bersihkan tangan, ya kan? Kemudian apa? Kita disuruh kumur-kumur, suruh madmadah, suruh istinsyak. Meskipun dulu kita nggak kenal istilah madmadah sama istinsyak, ya kan? Kita baru kenal istilah madmadah sama istinsyak kapan? Kan pas ngaji sunnah. Kalau dulu masih kecil, kumur-kumur, kan kayak gitu. Ya apa enggak, Pak? Atau saya yang merasakan seperti itu? Semua saya kira sama. Kemudian kita suruh basuh muka, ya kan? Tangan dulu sampai siku diajari tertib. Begitu pula sholat. Sholat itu kita diajari. Dulu mungkin kita diajari apa? Nah, sebelum sholat wudu dulu, habis itu apa? Ngadep kiblat. Ngomong coba, usolli fardhol maghribi
talata rakaatin, kan diajari sampai sebegitu detailnya. Kemudian kita diajari untuk takbir, kemudian kita diajari untuk kabiro walhamdulillahi katsiro, diajari apa? Istiftah, diajari Al-Fatihah. Itu kan ibadah-ibadah zahir. Kita ditarbiyah seperti itu sampai kita hafal. Kemudian kita kenal ngaji sunnah, semakin kita ditarbiyah, ya kan? Akhirnya apa? Kita sholat sampai Allahu Akbar sedada, sebahu, kemudian harus rapat, ya kan? Kemudian kita harus taruh di dada. Itu kan ditarbiyah amalan-amalan zahir terus. Atau pernah nggak dapat tarbiyah amalan hati sebegitu detailnya? Kita giliran urusan amalan zahir detail tarbiyahnya. Giliran amalan hati tarbiyahnya mana? Kita disuruh jalan sendiri, wis urusan hati urusan dewi. Dikira kita ini nggak ada lawannya. Lawan kita itu iblis dan mereka itu merusak hati kita. Tarbiyahnya harus seperti apa? Harus jauh lebih kuat sebenarnya. Kenapa? Ini yang dirusak sama iblis hati kita ini. Harusnya itu ditarbiyahnya itu lebih kuat lagi berkaitan dengan masalah amalan hati ini. Oleh karena itu Rasulullah mentarbiyah para sahabat untuk urusan hati. Belum ada syariat yang lain. Minimal 10 tahun mentarbiyah hati para sahabat ini. Tidak ada sholat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada jihad. Yang ditarbiyah apa? Hati, dibenerin terus. Cintanya kepada Allah dibenerin, cintanya kepada akhirat dibenerin, cintanya kepada istri tahu kadarnya, cintanya kepada anak tahu kadarnya. Bagaimana mereka harus takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu ditarbiyah sama Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW itu tanya kepada Umar, iya kan? Hingga akhirnya Umar mengatakan apa? Aku lebih cinta terhadap diriku sendiri. Loh, itu bukan tarbiyah hati. Loh, itu tarbiyah hati. Sampai Rasulullah mengatakan, la ya Umar, bukan itu ya Umar. Engkau harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dirimu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Umar? Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah. Loh, itu bukan tarbiyah. Itu tarbiyah hati. Sampai rasa cinta saja itu diajari sama Rasulullah. Bukankah itu amalan-amalan hati yang harus tarbiyah? Cuma kita dapatnya itu cuma urusan apa? Amalan dohir, amalan dohir, amalan dohir, amalan dohir. Urusan hati, budalo dewi-dewi. Makanya nggak ketemu-ketemu. Baru khilaf sedikit, tukaran. Kan seperti itu. Kenapa? Orang hatinya nggak pernah ditarbiyah. Akhirnya beda sedikit, yang satu Allahu Akbarnya gini, yang satu Allahu Akbarnya gini. Karena perbedaan akhirnya apa? Wes, itu kelompokku. Kenapa? Ininya masalahnya kita itu nggak ditarbiyah. Akhirnya beda sedikit saja nggak nyapa, beda sedikit nggak bisa tasamu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena yang kita kejar tarbiyah itu cuma tarbiyah dohir saja. Ini terus yang kita cerdaskan. Sedangkan ini kita biarkan terus-terusan bodoh. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya apa? Kama yurabbauna ala amal jawari. Sebagaimana ditarbiyah di dalam amalan-amalan jawari, hati juga harus ditarbiyah seperti itu. Walakin yu'ton nasyi'atu bitadarruj bima yunasibu uquluhum wa idrakuhum wasti'daduhum wasiniya a'malihim. Kata beliau, akan tetapi namanya tarbiyah hati ini ya sesuai dengan apa? Tadarruj, dengan tingkatannya. Dengan tingkatannya. Oh, umur ini kalau ke anak-anak bagaimana mentarbiyah hatinya, amalan hati. Nah, kamu kalau mau sholat harus khusyuk. Sama seperti halnya kita ngajarin anak kita. Kalau antum ngajarin anak kita, nah kalau mau sholat wudu dulu. Habis itu ketika dia mau, nah harus khusyuk. Nah, kamu ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sibuk dengan mengajari kalau ke anak-anak kita urusan apa? Urusan gerakan. Tapi hatinya pernah kita ngomongin urusan hatinya. Nah, kamu menghadap Allah. Kamu ini lagi berbincang-bincang dengan Allah kalau sholat.
jadinya kamu harus khusyuk. Pandanganmu, kenapa kok pandanganmu itu harus ke bawah? Bukan nggak boleh ini, tapi apa? Itu memudahkan kamu untuk khusyuk. Jadi yang diajarkan juga itu bukan hanya urusan dohir, tapi apa? Tarbiyah hatinya sesuai dengan akalnya mereka. Kepada orang tua ya kita ajarkan bagaimana rasa cinta kepada Allah. Kepada anak-anak kita ajarkan seperti itu juga, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan umur mereka. Fakullun bihasabihi, semua tergantung dengan keadaannya. Fayu'allamu ta'dhimullah, maka diajarkan bagaimana mengagungkan Allah, wa muhabbatuhu, dan diajarkan bagaimana supaya cinta sama Allah, warraja'u lahu, dan diajarkan supaya bisa mengharap kepada Allah, wa ghairuha min a'malil qulub, dan selain dari itu dari amalan hati, bitadarruji syai'an fa syai'an, sedikit. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hatta idza nahazal bulugh, sampai kalau sudah mendekati balik anak kita, wajaru alaihi qalamut taklif, takunu ladaihi malakatun biidnillahi ta'ala ala idraki a'malil qulubi wal qiyami biha. Sampai kalau anak kita itu sudah mau balik dan kita sudah mengajarkan tentang ilmu hati kepada mereka, mereka akhirnya bisa apa? Dia punya kemampuan dengan izin Allah untuk apa? Untuk dia memahami amalan-amalan hati, untuk bisa memahami amalan-amalan hati. Makanya dulu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas itu sigorus sahabat atau bukan? Sigorus sahabat. Ibnu Umar sigorus sahabat. Tapi bagaimana mereka dewasanya? Karena ininya sudah punya amalan hatinya kuat. Gitu. Makanya kan anak pernah sampaikan pas waktu belajar fikih, kalau syarat itu apa? Akil balik, kan seperti itu. Kenapa kok akil disebutkan terlebih dahulu, baru balik? Karena orang kalau akil itu cuma dewasa, baru balik. Lah kita enggak, balik dulu baru akil, kan seperti itu. Kita itu kebanyakan orang sekarang itu balik dulu, baru apa? Sudah tua, kadang belum punya akal, kadang bisa punya anak aja nggak punya akal, gitu. Akalnya ditaruh di nggak tahu di mana. Ada kadang orang yang sudah punya anak, punya keluarga, ya nggak punya akal. Kalau mau dibilang dewasa, ya belum dewasa juga. Gimana? 24 dihabiskan untuk ngegame aja. Piye anakmu? Wis nggak ada urusan, kok ayo urusani. Itu juga ada yang seperti itu. Nggak berakal, nggak tahu mana yang paling bermanfaat untuk dirinya. Akhirnya ya Pak, dibilang balik, yus balik, yus anak, kan seperti itu. Makanya kenapa kok disebutkan akil dulu baru balik? Itu supaya apa? Dulu para sahabat itu diajarkan dewasa terlebih dahulu. Dewasa itu dewasa hatinya dicerdaskan terlebih dahulu. Ketika mereka cerdas, termasuk diantara kecerdasan sahabat ketika itu, ketika Rasulullah bertanya, ayu syajaratin kal muslim, seperti pohon apa yang seperti muslim? Pohon kurma kan? Ketika itu Ibnu Umar tahu jawabannya, karena dia dewasa, karena dia berakal. Apa yang beliau sampaikan? Astahyaitu, saya malu. Ada Abu Bakar, ada Umar, masa apa yang ngomong? Itu kecerdasan, itu orang berakal. Padahal ketika itu Ibnu Umar masih kecil, masih bulam. Tapi apa? Cerdas, berakal. Kenapa? Ininya sudah sering ditarbiyah hatinya. Akhirnya punya kedewasaan, bisa mengagungkan Allah, bisa cinta kepada Allah. Akhirnya dia punya amalan hati. Famathalan, beliau memberikan contoh, indama yu'allama as-saghiru kayfiyat as-salati wa wujubal muhafadzati 'alaiha. Kadzalika yu'allamu kayfiyatul khusyu'i wa asbabuhu. Contohnya kalau seandainya anak kecil itu diajari bagaimana sholat dan wajib untuk menjaga sholat, begitu pula kadzalika yu'allamu kayfiyatul khusyu'i, juga diajarkan bagaimana supaya seseorang itu bisa khusyuk dan sebab-sebab untuk mendatangkan khusyuk. Wa yu'allamu annahu laisa lahu min salatihi illa ma khasha'a fiha, dan diajarkan kalau sholat gak khusyuk itu gak diterima. Itu gak
nggak diterima. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Jadi kalau kita ngajarkan, bukan hanya mengajarkan gerakan toh, tapi apa? Kita ajarkan juga amalan-amalan batinnya, kita ajarkan juga amalan-amalan hatinya. Supaya apa? Supaya terbiasa. Terbiasa. Wa inda ma yu'allamu kaifa yaqra'ul Qur'an wa yahfaduhu yu'allamu kadzalika fadlul khusyu'i fil qira'ati wa tadabburil ayat. Begitu pula kalau kita ngajarkan kepada anak kita bagaimana membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, ajari juga kepada anak kita bagaimana khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an dan tadabbur di dalam membaca Al-Qur'an. Kita kan ngajari anak kita ini sibuk dengan lafaz terus. Nah, do gitu. Tahsin, kemudian makharijul huruf, sifatul huruf. Itu terus yang kita ajarkan. Terus tadabburnya enggak kita ajarkan. Mbok kira kalau sudah kena masalah, dia jawabnya pakai do gitu. Permasalahan hidup bisa diselesaikan dengan pelajaran tahsin. Enggak bisa. Antum kena masalah habis itu antum jawab dengan apa? Makharijul huruf. Enggak bisa. Tapi kalau antum punya masalah, antum tadabburi Al-Qur'an, antum akan temukan jawabannya. Antum akan temukan jawabannya. Kalau antum punya masalah dengan keluarga, antum punya masalah dengan teman, antum punya masalah dengan tetangga, antum punya masalah dengan orang-orang, dengan kehidupan kita, antum akan temukan jawaban ketika tadabbur. Pahami makna Al-Qur'an, di situ antum akan temukan jawabannya. Tapi kalau cuma antum sibuk dengan lafadznya, habis itu antum kena masalah, habis itu antum bisa jawab dengan huruf apa? Habis itu antum jawab dengan huruf dot gitu, harus istilah, habis itu harus tarhim, itu gak menyelesaikan masalah kehidupan antum. Ya. Makanya ini yang harus kita pahami. Bahwasanya kalau kita ngajari orang lafaz Al-Qur'an, kita juga harus ajari tadabbur Al-Qur'an. Karena apa? Itu yang akan bisa menyelesaikan kehidupan kita, ngantarkan kita sampai kita selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul kita pahami. Kemudian kata beliau, kama yu'allamu anna al-ikhlasa lillahi syartun fi qabulil a'mal wa anna al-amal alladhi la ikhlasa fihi la yaqbaluhu illallah, la yaqbaluhu Allah. Sebagaimana kita mengajarkan ibadah kepada anak kita, kita juga ajarkan ikhlas itu kepada anak kita. Bahwasanya ikhlas itu syarat diterima amalan seseorang. Dan kalau amalan itu dikerjakan dan tidak ada ikhlas di dalamnya, ya nggak akan pernah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati yang terus harus kita bangun. Yang harus terus kita bangun. Maka kalau kita nggak pernah menjalankan sebab-sebab ini, ya kita nggak akan pernah punya kekuatan hebat di dalam amalan qalb. Kita nggak punya kekuatan hebat di dalam beramal amalan hati. Dan sudah anak sampaikan kemarin di luar, amalan zahir itu punya waktu khusus. Tapi kalau amalan hati, mustamil, terus menerus di amalan hati. Dan ini yang harus kita sehatkan, ini yang harus kita cerdaskan. Kemudian yang terakhir yang beliau sampaikan as-sabiu, yaitu apa? Musahabatu ahli taqwa wal fadl. Banyak kumpul sama ahli takwa dan orang yang punya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ru'yatuhum wa mujalasatuhum tudzakkiru billahi jalla wa ala. Baru melihat saja sudah diingatkan sama Allah. Duduk diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kumpul sama orang yang seperti ini. Banyak kumpul orang dengan orang seperti ini. Kalau kumpulnya cuma urusan dunia, kumpulnya cuma masalahnya di umur makanan, kumpulnya cuma yang di ketika kumpul cuma urusannya wanita, wis satu. Makanya para ulama dahulu, para salafus saleh dahulu, ketika ketemu apa? Halum manu minu sa'atan, ayo kita ngobrol iman sebentar. Kan seperti itu. Seorang Umar bin Khattab, seorang Ibnu Mas'ud, seorang para sahabat yang hebat-hebat ketemu satu dengan yang lainnya, halum manu minu sa'atan, ayo kita ngobrol iman sebentar. Dan ini yang harus kita cari. Yaitu apa? Musahabatu ahli tuqa wal fadl. Kita harus cari
teman yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita punya amalan hati hebat. Hati kita akan selalu dijaga sama teman yang seperti ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, ada seorang salafus saleh yaitu Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan, dawaul qalbi khamsah, obatnya hati itu 5. Obatnya hati itu 5. Yang pertama apa? Al-qiraatul Qur'an bitafakkur. Baca Al-Qur'an sambil dipikir maknanya, sambil ditadabburi. Ini obatnya hati. Ini obatnya hati. Kita pengen punya amalan hebat dalam hati kita, yaitu apa? Qiraatul Qur'an bitafakkur. Baca Al-Qur'an dengan apa? Tafakkuri, dengan tadabburi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan diberkahi sama Allah untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kita tadabburi ayat-ayatnya. Maknanya itu supaya ditadabburi. Itu tujuannya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tujuannya Al-Qur'an diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Khala'ul batan, kosongkan perut, jangan terlalu kenyang. Ini ngobati hati. Coba, ini ada nggak ketika di Ramadan? Di Ramadan antum dapatkan ini ya. Di Ramadan kita dapatkan apa? Kita alhamdulillah dimudahkan baca Quran. Yang biasanya kita baca Qurannya puasa Daud, ya kan? Sehari baca, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau Ramadan biasanya Al-Quran Masya Allah di kantong terus gitu kan. Kesempatan untuk baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Kemudian apa? Khalal batan, kosongi perut. Wis gak perlu kosongi perut, orang kita puasa, alhamdulillah dimudahkan. Karena apa? Kalau ininya lapar, ini pikirannya hebat terus. Mikirnya Allah, mikirnya akhirat. Khalal batan. Kemudian apa? Qiyamul lail, salat malam. Ada nggak di bulan Ramadan ini? Ada kan? Kita sholat taraweh. Pas waktu sahur pun kadang kita, kalau kita mau nambah, bisa nambah sholat malam. Ini benerin hati seseorang. Obatnya hati. Kemudian apa? Wat tadarru inda sahur. Yaitu apa? Berdoa ketika di waktu sahur. Ini ngobati hati. Dan kita ada nggak di bulan Ramadan? Ada di bulan Ramadan. Kita bangun pas waktu sahur, kita coba wudu, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ngangkat tangan kita. Kemudian apa? Mujalatus sholihin, deket-deket sama orang soleh supaya sering dinasehati. Dan subhanallah kalau Ramadan rata-rata semuanya jadi soleh. Kalau Ramadan semuanya jadi soleh semuanya. Subhanallah. Ini 5 obatnya hati itu. Kalau kita mau cari di bulan Ramadan, full semuanya ada. Makanya kalau seseorang kok ketemu bulan Ramadan tapi hatinya kok tetap keras, hatinya tetap penyakitan, apa kata Allah? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka. Orang itu sudah dipertemukan dengan musim zikir, dengan musim untuk memperbaiki hati, tapi ternyata apa? Hatinya tetap gak karu-karuan. Hatinya tetap bobrok. Hatinya tetap mati. Apa kata Allah? Fawailun, celaka lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ternyata bulan Ramadan yang akan kita temui ini bulan hebat. Bulan yang begitu hebat. Dan kita harus mempersiapkan kita untuk menjadi orang hebat. Kalau kita nggak pernah siapkan kita untuk menjadi orang hebat di bulan Ramadan, ya kita akan terus diombang-ambingkan dengan fitnah, diombang-ambingkan dengan dunia, diombang-ambingkan dengan urusan-urusan yang sepele. Akhirnya menyibukkan kita dari ibadah, menyibukkan kita dari zikir, menyibukkan kita dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit nasihat yang bisa kita ambil, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah besok kita akan masuk ke majelis yang ketiga, yaitu apa? At-ta'ahhubu
wat tahayyu'u li syahri Ramadanil mubarak. Yaitu apa? Harus siap-siap. Ternyata sebelum masuk bulan Ramadan harus disiapkan terlebih dahulu. Ini ternyata 3 pertemuan kita sudah berapa hari? 3. Ternyata ini keempat. Ternyata 4 ini belum siap-siap, baru mukadimah. Belum siap-siapnya ini. Ini baru akan masuk ke siap-siapnya. Ini saja sudah apa ya Pak ya? Nempelin kita semua. Ternyata kok kayak gini kehidupan kita kan seperti itu. Nah, ini baru besok insya Allah akan mau masuk ke siap-siap untuk masuk ke bulan Ramadan. Ini semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.